Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar anak ibu semua yang berada di rumah? Semoga masih diberikan kesehatan, semangat, pantang menyerah, dan jangan lupa menjaga kesehatan diri sendiri, dan jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan agar tetap kita sehat selalu. Oke anak ibu, sebelum kita memulai materi pertemuan kelima ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak ibu semua yang berada di rumah, tentu kalian masih ingat materi kita minggu yang lewat bukan? Yaitu mengenai tentang struktur dan kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks berita. Apa itu struktur teks berita? Ya, tentu ada judul berita, ada teras berita, ada tubuh berita, ada ekor berita. Dan juga mengenai tentang kaidah kebahasaan, ada berupa kalimat langsung, ada dalam bentuk konjungsi, konjungsi kontemporal, dan ada kata baku. Oke, itu semua kalian sudah paham bukan? Materi selanjutnya, untuk pertemuan kelima ini, kompetensi dasar 4.1. Menyajikan data informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, kebahasaan, atau aspek lisan. Aspek lisan terdiri dari lafal, intonasi, mimik, dan kinesik. Sedangkan indikatornya adalah 4.2, memahami langkah menyusun teks berita berdasarkan data atau gagasan yang ditemukan dari teks berita. 4.3, menyusun gagasan kreatif menjadi teks berita. Oke anak ibu, kita mulai dari kompetensi dasar 4.1. Menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis. Di sini kalian akan menulis sebuah berita. Tentu dengan berita yang sudah kamu tulis, kalian akan berlatih membaca teks berita layaknya kalian seorang reporter atau seorang penyiar. Tentu kalian harus memperhatikan lafal, intonasi, mimik, dan kinesik. Menulis teks berita, tentu kalian juga harus memperhatikan struktur teks berita, kaidah kebahasaan teks berita. Di dalam kaidah kebahasaan, juga tentu kalian harus memperhatikan pemakaian ejaan, baik itu penulisan kalimat yang efektif maupun pemakaian tanda baca, baik itu tanda baca koma, tanda baca perintah, tanda baca titik, tanda baca tanda petik pembuka dan penutup. Oke anak ibu, sedangkan berbicara terdiri dari membaca teks berita. Kalau kalian membaca teks berita, harus memperhatikan lafal, intonasi, mimik, dan kinesik. Tentu kalian, ini semua kalian sudah tahu, bukan? Dan juga, nanti kalian akan menulis sebuah berita. Setelah kalian tulis sebuah berita, tentu kalian harus berlatih membacakan beritanya dengan memperhatikan lafal, intonasi, mimik, dan kinesik. Oke anak ibu, adapun tujuan pembelajaran kita pertemuan ini, 1. Memahami langkah menulis teks berita. 2. Menyusun teks berita. 3. Menyusun gagasan kreatif menjadi teks berita. Oke, anak ibu. Oke anak-anak,
Di sini ada cara penyusunan teks berita. Adapun langkah-langkah penyusunan teks berita antara lain, 1. Memilih peristiwa atau kejadian terbaru atau terkini. 2. Mengumpulkan informasi yang mendukung. 3. Menyusun berita. 4. Menentukan judul. Oke, anak ibu. Di sini ada tugas menulis teks berita. 1. Tulis sebuah berita baik yang kamu dengar di TV maupun yang kamu baca. 2. Berlatihlah membaca berita layaknya kamu seorang reporter yang sedang meliput atau yang sedang menyiarkan berita, baik melalui radio maupun televisi, dan jangan lupa memperhatikan lafal, intonasi, dan kinesik dan mimik. 3. Tugas ini tidak perlu dikirim. Suatu saat pada pembelajaran tatap muka nanti, semua siswa sudah siap tampil ke depan untuk membaca beritanya tanpa melihat teks. Oke anak ibu, ini perhatikan baik-baik. Kalian harus berlatih menulis berita di rumah dan membacakan berita di rumah. Oke. Selanjutnya, menyunting berita. Bagaimana cara menyunting berita? 1. Kebenaran isi berita yang didukung oleh keakuratan fakta berita. 2. Kelengkapan isi berita ditandai dengan kelengkapan unsur berita 5W tambah 1H atau adik simbah. 3. Struktur penyusunan berita dimulai dari bagian penting dan bagian yang kurang penting. 4. Penggunaan bahasa terkait dengan penggunaan kalimat efektif, kata baku, ketepatan ejaan, dan tanda baca. Oke, ya anak ibu, penyuntingan berita ini kamu sudah paham bukan? Oke anak ibu, perhatikan teks berita berikut ini. Yaitu kasus positif corona di Indonesia pada hari ini akan terus mengalami pelonjakan. Oke, setelah kalian baca dalam hati, lanjutkan kerjakan tugas di bawah ini. Itu menyunting teks berita. 1. Suntinglah teks berita di atas. 2. Apakah berita di atas sudah sesuai dengan susunan bagian-bagian struktur berita? Jelaskan alasanmu. 3. Perbaikilah kalimat yang dicetak miring pada paragraf pertama sehingga menjadi kalimat yang efektif. Cukup kamu tulis satu kalimat itu saja. 4. Tulislah kesalahan-kesalahan pemakaian huruf kapital, tanda baca koma, dan tanda baca titik. Tulis keterangannya saja, tidak perlu kamu menulis ulang teksnya. Oke, tugas ini paling lambat dikirim 7 hari ke depan ya. Oke anak ibu, demikianlah materi kita pada hari ini, pada pertemuan kelima ini. Semoga anak ibu semuanya mengikutinya dengan baik dan jangan lupa mengirimkan tugasnya agar mendapat nilai. Ya, saya ibu akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.